Sahabat pemirsa, beberapa waktu lalu negara kita sempat heboh dengan mewabahnya kembali difteri setelah sekian lama aman dari ancaman penyakit ini. Kondisi ini pun sempat ditetapkan statusnya sebagai kejadian luar biasa atau KLB oleh Kementerian Kesehatan. Tahukah Anda bahwa difteri tergolong penyakit serius dan harus diatasi segera mungkin? Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, orang-orang dari segala usia. Bakteri penyebabnya dapat merusak jantung, ginjal, bahkan otak. Menurut data statistik, 1 dari 10 pasien difteri meninggal dunia meski telah mendapat pengobatan. Data-data menyebutkan apabila tidak diobati dan kasus tidak mempunyai kekebalan, angka kematian bisa sekitar 50%, sedangkan dengan pengobatan angka kematiannya sekitar 10%. Pada anak-anak usia di bawah 5 tahun, angka kematiannya berkisar 5-10%, sedangkan orang dewasa di atas usia lebih dari 40 tahun, angka kematiannya menjadi lebih besar sekitar 20%. Nah, jadi penting ya kita bahas mengenai difteri. Jadi di video kali ini kita akan membahas yang pertama apa yang dimaksud dengan penyakit difteri, kemudian penyebab, faktor risiko, dan bagaimana cara penularannya, apa saja gejala dan komplikasi yang dapat terjadi, dan yang terpenting tentunya bagaimana pencegahannya. Difteri merupakan infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang mengenai saluran pernafasan, yaitu pada hidung dan tenggorokan. Nama kuman penyebabnya adalah bakteri Corynebacterium diphtheriae. Seseorang dapat tertular dengan cara berikut ini. Yang pertama, bisa karena tidak sengaja menghirup atau menelan percikan air liur yang dikeluarkan penderita saat batuk atau bersin. Dan yang kedua, menyentuh benda yang sudah terkontaminasi air liur penderita, misalnya ada di gelas ataupun sendok. Risiko penularan meningkat pada orang-orang yang belum mendapatkan vaksinasi. Faktor risiko lain diantaranya berkunjung ke daerah dengan cakupan imunisasi difteri yang rendah, tinggal di pemukiman padat penduduk, lingkungan dengan kebersihan dan sanitasi yang buruk, gaya hidup yang tidak sehat, sistem kekebalan tubuh yang lemah, misalnya penderita HIV/AIDS, dan anak-anak di bawah usia 5 tahun dan orang tua di atas usia 60 tahun. Bagaimana dengan gejala dan komplikasinya? Gejala umumnya muncul pada 2-5 hari setelah seseorang terinfeksi bakteri Corynebacterium diphtheriae, dan tidak semua orang yang terinfeksi difteri akan menunjukkan gejala. Gejala yang ditimbulkan yang paling khas adalah terbentuknya lapisan tipis berwarna abu-abu yang menutupi tenggorokan dan amandel penderita. Selain itu bisa muncul gejala yang lain seperti sakit tenggorokan, batuk, suara serak, pilek, demam, menggigil, lemas, juga muncul benjolan di leher akibat pembengkakan kelenjar getah bening. Jadi, lakukanlah pemeriksaan ke dokter jika mengalami gejala penyakit difteri di atas, terutama bila memiliki risiko untuk tertular ya. Komplikasi yang dapat terjadi terutama jika tidak diobati menyebabkan masalah pernafasan, kerusakan jantung, dan saraf. Masalah pernapasan ini dapat terjadi akibat toksin atau racun yang dihasilkan oleh bakteri penyebab difteri. Racun ini mampu merusak jaringan di area infeksi, biasanya di hidung dan tenggorokan. Nah, di daerah tersebut akan menghasilkan lapisan abu-abu yang terdiri dari sel-sel mati, bakteri, dan zat lainnya. Jika dibiarkan, selaput ini dapat menghambat pernafasan. Kemudian kerusakan jantung. Jadi racun yang dihasilkan oleh bakteri dapat menyebar melalui aliran darah dan merusak jaringan lain di dalam tubuh, termasuk merusak otot jantung sehingga menimbulkan komplikasi seperti radang otot jantung atau miokarditis yang dapat menyebabkan gagal jantung dan kematian mendadak. Selanjutnya kerusakan saraf. Racun juga dapat menyebabkan kerusakan saraf pada tenggorokan, di mana saraf yang mengalami masalah ini menjadi kesulitan menelan, juga mempengaruhi saraf bagian lengan dan kaki sehingga otot menjadi lemah. Ketika racun merusak saraf yang mengontrol otot pernafasan, otot-otot dapat menjadi lumpuh dan pengidapnya berisiko mengalami gagal nafas.
Sahabat pemirsa, kita semua tahu bahwa mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Nah, bagaimana pencegahan difteri ini ya? Salah satu langkah pencegahan difteri yang paling efektif adalah mendapatkan vaksinasi difteri. Di Indonesia, pemberian vaksin difteri dikombinasikan dengan pertusis atau batuk rejan dan tetanus atau disebut juga dengan imunisasi DPT. Selain dengan vaksin, seseorang juga sangat dianjurkan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh guna mencegah difteri dengan lebih optimal. Berikut adalah cara mencegah difteri selain vaksin yang perlu dilakukan. Mulai dari istirahat cukup, konsumsi makanan sehat dan bergizi, olahraga teratur, jaga kebersihan lingkungan, cuci tangan secara berkala, gunakan masker, dan rutin mencek kesehatan.